Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bursa Efek Indonesia. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Elita Mega langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Elita, apa saja agenda Presiden Joko Widodo di lantai bursa siang ini? Ya, Zilvia, betul sekali memang hari ini Presiden Joko Widodo ini berkunjung ke Bursa Efek Indonesia. Presiden Joko Widodo ini telah tiba tadi sejak kurang lebih pukul 11. Dan saat ini sudah ada di hall dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo yang ditemani oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya, yaitu Mulyaman Hadad, serta ada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Dan sejauh ini, Presiden Joko Widodo akan diagendakan untuk melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah jajaran Menteri Ekonomi yang nantinya dilakukan di istana. Dan tadi pada saat berkunjung, Joko Widodo ini berkunjung ke setiap booth yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya seperti tadi berkunjung ke gerai-gerai pialang saham, kemudian ada juga ke Custodian Central Efek Indonesia atau KSE, dan beserta anak usaha, serta juga tadi berkunjung ke Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Dan sejauh ini Presiden Joko Widodo masih menyampaikan ataupun memaparkan apa saja terkait pertumbuhan ekonomi kali ini. Dan saat ini juga sudah ada bersama dengan ini di belakang saya. Ini merupakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para pelaku pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Presiden Joko Widodo memang menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia. Karena contohnya saja, kemarin pada hari Senin 3 Juli 2017, ini indeks harga saham kemarin ditutup cukup menguat di level 1,38% ke level 5.910,24. Di mana ini merupakan level penutupan tertinggi yang baru sepanjang masa setelah dibuka menguat 0,29%. Dari 550 saham yang diperdagangkan, ini 180 saham ini menguat dan 167 saham melemah serta 209 saham ini stagnan. Dari pemaparan yang ada memang salah satunya dari penguatan kemarin yaitu hampir 5.900 indeks harga saham ini diakibatkan karena memang pemerintah mampu mengendalikan harga pangan saat Ramadan, kemudian harga sandang dan juga transportasi. Dan selain itu pelaku pasar asing ini juga kemarin sempat membukukan aksi beli bersih ataupun net buy sebanyak 476,83 miliar. Dan untuk indeks harga saham gabungan pada sore hari nanti, pada saat perbincangan di bawah ini kurang lebih akan ditutup dengan menguat terbatas, yaitu dengan seiring adanya aksi profit taking indeks harga saham gabungan di area overbought. Dan sejauh ini kami masih mendengarkan apa saja ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini bersama dengan para pelaku pasar. Dan setelah ini rencananya Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan secara tertutup dengan para stakeholder di Istana Negara. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Baik, Elita Mega melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Anda kembali di Hot Ekonomi, pemirsa. Menteri Keuangan memprediksi terjadi pelebaran defisit anggaran tahun ini dari 2,41% menjadi 2,6%. Lantas bagaimana realisasi pendapatan dan belanja triwulan pertama tahun ini? Kevin Egan akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Egan. Elisa, terima kasih. Pemirsa, anggaran pendapatan dan belanja negara pada triwulan pertama pada tahun ini mengalami defisit 0,77% dari produk domestik bruto. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari triwulan pertama pada tahun sebelumnya, di mana defisit mencapai 1,13% dari PDB. Nah, kita simak data yang berikut ini bagaimana realisasi pendapatan dan belanja pada triwulan pertama pada tahun ini. Kita lihat pada triwulan pertama pada tahun 2017 pendapatan sebesar 295,1 triliun rupiah, sedangkan belanjanya sudah mencapai 400 triliun rupiah. Dengan demikian defisitnya mencapai 104,9 triliun rupiah. Dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan defisit anggaran mencapai 2,41%. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 2009, baik dalam persen maupun rupiah. Tingginya belanja pemerintah dan pembayaran utang di tengah seretnya pendapatan membuat pemerintah menaikkan target defisit anggaran 2017. Nah, kita simak datanya berikut ini.
Ya, kita bandingkan per tahun bagaimana tingkat defisit anggaran kita pada tahun 2017 ini tertinggi sebesar 2,41%, sedangkan pada tahun 2015 hanya mencapai 1,90%. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya beragam, dari 2,1 pada tahun 2011, 2,23 pada tahun 2012, kemudian selanjutnya pada tahun 2013 dan juga 2014. Dan kemudian realisasi pendapatan negara periode Januari hingga April 2017 meningkat 18,39% dari periode yang sama pada tahun 2016. Jumlah tersebut setara dengan 26,1% dari target pendapatan. Nah, sementara realisasi APBN pada tahun lalu hingga April 2016 hanya mencapai 21,2%. Nah, kita simak datanya berikut ini. Kita akan bandingkan dari tahun lalu dengan tahun ini. Pada Januari hingga April 2016, pendapatan negara dari sektor pajak mencapai 320,6 triliun. Sedangkan pada tahun ini, Januari hingga April 2017, pendapatan dari sektor pajak mencapai 368,2 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan pendapatan negara bukan pajak pada tahun lalu, bulan Januari hingga April mencapai 65,8 triliun, sedangkan pada tahun ini Januari hingga bulan April pendapatan negara bukan pajak mencapai 89,4 triliun rupiah. Sehingga total pendapatan negara pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini dari bulan Januari hingga April 2016 386,6 triliun rupiah, pada tahun ini sebesar 457,7 triliun rupiah. Saya kembalikan dulu ke Anda, Eliza. Iya, Egan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin bahwa defisit kita masih kecil dibandingkan dengan negara lain seperti Brazil, Jepang, dan juga Malaysia. Apakah betul informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini? Ya, Eliza, betul sekali. Data dari IMF, defisit anggaran pemerintah di beberapa negara rata-rata 2011 hingga 2016, ketiga negara yang Anda sebutkan tadi masih lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kita simak datanya berikut ini. Ya, kita lihat kalau dibandingkan beberapa negara lainnya, Indonesia berada di posisi di bawah Turki dan juga Thailand, sedangkan tertinggi Jepang sebesar defisit anggarannya 7,70. Diikuti oleh India, Inggris, Amerika Serikat, Brazil, Afrika Selatan, Malaysia, Australia, Italia, dan baru ke Indonesia. Dan kemudian selanjutnya ada Turki dan juga Thailand. Ini adalah rata-rata defisit anggaran dari tahun 2011 hingga 2016 kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, saya kembalikan ke Anda, Eliza. Baik, terima kasih Kevin Egan untuk datanya. Kembali ke Mas Abra, ini kalau kita lihat tadi beberapa datanya. Sebelum kita bahas data-data tadi, sudah terhubung bersama kami Bapak Sarmuji, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak Sarmuji. Selamat malam Mbak Lisa. Ya, Pak Sarmuji, ini kalau Anda melihat terkait dengan melebarnya defisit kita terkait dari 2,41 kini menjadi 2,6, bahkan juga ini kalau menurut dari Mas Abra kemungkinan bisa jadi 2,9. Nah, Anda melihat terkait dengan pelebaran ini seperti apa Pak Sarmuji? Pertama, kita memang agak prihatin dengan kinerja Ditjen Perpajakan yang dari tahun ke tahun, beberapa tahun ini, itu pencapaian pajaknya itu jauh di bawah target pajak. Pada awal-awalnya kita sudah mengingatkan pada Ditjen Pajak, apakah target yang disampaikan ini itu realistis atau tidak. Tetapi selalu saja pemerintah meyakinkan pada kita bahwa target pajak yang diajukan pada DPR itu dan dalam kesepakatan kita itu bisa dicapai dengan berbagai macam alasan dan rasionalisasi tentunya. Salah satu rasionalisasinya adalah peningkatan basis perpajakan kita karena adanya tax amnesty kemarin. Dari tax amnesty itu kan ada sekitar 4.000 triliun lebih peningkatan basis pajak baik dari deklarasi maupun repatriasi yang seharusnya bisa dikelola dengan baik, yang juga bisa menghasilkan pajak pendapatan kita dari sektor pajak. Tetapi kalau melihat performa sejauh ini, kelihatannya apa yang disampaikan oleh Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan kelihatannya tidak tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi tax ratio kita
dari tahun ke tahun juga tidak berkembang. Tax ratio kita sekitar 11% dan tidak bisa naik meningkat kelas sebagaimana negara-negara yang lain. Negara yang lain di ASEAN rata-rata sudah 16%, tapi kita masih sekitar 11%. Tentu ini berkaitan dengan proses intensifikasi, proses bagaimana Direktorat Perpajakan itu mengoptimalkan orang-orang yang belum membayar pajak. Selama ini orang-orang yang punya NPWP dilihat dari proporsi penduduk masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Ini kita optimalkan dua ini, kemungkinan kita bisa meningkatkan basis. Iya, tapi Pak Sarmuji berarti Anda mengatakan bahwa sebenarnya target pajak yang diberikan oleh pemerintah saat ini tidak realistis dan Anda melihat bahwa tidak adanya optimalisasi dari bagian perpajakan ataupun Dirjen Pajak terkait dengan hal ini sehingga akhirnya terjadi pelebaran seperti itu? Sebenarnya kalau semua rencana usaha yang disampaikan pada kita dilakukan dengan baik, seperti yang disampaikan oleh pemerintah ketika menyampaikan target perpajakan, ya kemungkinan bisa tercapai basis perpajakan kita. Nah, ditambah lagi misalkan bea cukai kita itu kan dari tahun ke tahun hanya mengandalkan terutama dari rokok misalkan. Tidak ada usaha untuk menambahkan item-item objek cukai, misalkan dari barang-barang yang kita nilai cukup berbahaya, misalkan plastik atau barang-barang yang lain yang seharusnya juga bisa kena cukai yang bisa menghasilkan pendapatan negara. Tetapi pertanyaannya, saat ini sejauh mana yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dari apa yang disampaikan itu? Misalkan bagaimana mengoptimalkan basis perpajakan yang cukup besar dari hasil tax amnesty sebesar 40 triliun. Baik, berarti masih harus ada diperbaiki terkait dengan perpajakan di Indonesia tentunya agar tidak membengkak lagi terkait dengan defisit ini. Nah, kalau terkait dengan asumsi makro yang diajukan, menurut Anda apakah hal ini tepat, Pak Sarmuji? Asumsi makro tahun berapa? Tahun 2018? Tahun 2017, Pak. Oh, 2017. Kalau dari sisi asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,1% misalkan, itu dalam pandangan kita bahkan bisa melebihi target. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 5,2%. Tetapi khusus untuk pendapatan negara memang selalu saja mengkhawatirkan kita. Kalau itu tidak tercapai pasti akan ada pemotongan lagi. Kalau terjadi pemotongan berarti pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu pasti juga akan terhambat. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Abra terlebih dahulu. Mas Abra, ini tadi kalau dilihat dari Pak Sarmuji memang menjadi salah satu masalah juga. Ada sempat mengatakan memang terkait dengan pajak atau tax amnesty di tahun sebelumnya adalah menjadi salah satu penolong. Nah, bagaimana di tahun ini? Dan kalau dari Pak Sarmuji mengatakan memang ini terkait dengan penerimaan pajak juga dan juga ini kurang optimalnya. Anda melihat hal itu juga bisa menjadi, apakah memang menjadi salah satu alasan hingga akhirnya pelebaran ini terjadi? Ya, seperti kita lihat tantangan penerimaan pajak tahun ini memang banyak dari berbagai sisi ya. Memang tax amnesty yang kita harapkan tahun lalu bisa meningkatkan basis pajak itu juga dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Karena misalkan riset dari McKinsey juga mengatakan potensi harta WNI kita yang ada di luar negeri sekitar 3.200 triliun. Yang di Singapura sekitar 2.000-an triliun. Tetapi dalam realisasinya deklarasi dalam negeri dan luar negeri total sekitar 1.100 triliun. Artinya masih ada 2.000 triliun lagi potensi wajib pajak kita atau harta WNI kita yang masih ada di luar, yang itu bisa menjadi basis pajak kita. Yang kedua juga kita lihat dalam realisasi dana repatriasi juga tidak sepenuhnya belum semuanya datang ke Indonesia, itu juga menjadi problem juga. Nah, kemudian juga dari sisi domestik, bagaimana sumber penerimaan pajak kita juga terkendala karena kelesuan ekonomi di dalam negeri juga dan berbagai kebijakan yang juga cukup kontroversial ya. Misalkan baru-baru ini juga ada mengenai Perpu keterbukaan informasi, itu juga sempat ya membuat publik juga khawatir. Jadi memang pemerintah dilematis, di satu sisi ingin meningkatkan potensi penerimaan pajak, tapi di sisi lain dengan adanya regulasi atau wacana-wacana baru ya itu belum menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Jadi kita juga harus melihat secara adil bagaimana pemerintah bisa meningkatkan potensi pajak, di sisi lain juga bisa menenangkan masyarakat dan juga pelaku usaha seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat memang tadi kalau dari Pak Sarmuji, adakah paling tidak janganlah mengandalkan dari satu titik saja. Carilah hal-hal lain lagi untuk penerimaan kita. Nah, ini
memang haruskah sebenarnya pemerintah memang harusnya mencari plan B paling tidak seperti itu? Ya kalau kita lihat struktur penerimaan negara kita memang 75% dari pajak ya. Memang penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama penerimaan negara kita. Nah, dari dalam pajak sendiri juga kita harusnya bisa breakdown lagi. Bisa kita pelajari lagi pajak-pajak mana yang potensial untuk kita tingkatkan. Misalkan saya katakan PPh pribadi itu juga masih besar potensinya. Dari 45 juta pegawai penduduk yang bekerja, potensial membayar pajak itu hanya 27 juta yang terdaftar di NPWP, dan dari 27 juta hanya 10 juta yang menyerahkan SPT. Nah, dari situ saja sudah bisa menjadi potensi penerimaan pajak dari PPh pribadi. Kemudian juga dari penerimaan PPh badan. Ada beberapa sektor yang juga potensi penerimaannya masih kurang. Misalkan contoh di industri pertambangan. Jadi itu juga bisa digali lagi bagaimana pemerintah bisa meningkatkan penerimaan pajak badan kayak gitu. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan hal ini Mas Abra dan juga Pak Sarmuji. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.